Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Eli Roymadoni, MBD Cons, dosen tetap pada program studi S1 Bimbingan dan Konseling Universitas Darul Ulum. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan mata kuliah yang saya ampuh dan juga sebagai mata kuliah bidang keahlian saya, yakni mata kuliah keterampilan dasar konseling. Mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling semester 3 dengan kode mata kuliah PKPB 1115 yang berbobot 2 SKS, yang mana diselenggarakan dalam 16 kali tatap muka dengan rincian 14 pertemuan materi dan 2 kali untuk masing-masing ujian akhir semester dan ujian tengah semester. Mata kuliah ini membahas terkait, ini yang pertama tentang hakikat keterampilan dasar konseling, kemudian ada main skills dalam konseling, kemudian yang ketiga ada pribadi konselor dan hubungan konseling, yang keempat keterampilan membangun hubungan dan mengeksplorasi masalah. Dan juga ada materi yang kelima terkait keterampilan memfokuskan dan mengembangkan pemahaman. Serta materi yang terakhir, yaitu penstrukturan dan integrasi keterampilan konseling. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa juga akan dibekali dengan teknik menyusun dan mensimulasikan keterampilan dasar konseling untuk dijadikan menjadi buku panduan serta video karya mahasiswa yang mana akan dihakikan dan diterbitkan. Adapun capaian pembelajaran atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 2, CPL 5, CPL 8, dan CPL 9, yang mana seperti tertuang dalam RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi. CPMK 1 mampu menjelaskan konsep, fungsi, prinsip, tahapan, karakteristik, dan landasan etik keterampilan dasar konseling dalam format individual maupun kelompok secara tepat. CPMK 2 mampu menunjukkan sikap empatik, terbuka, kolaboratif, sensitif terhadap keragaman, serta peduli terhadap kebutuhan konseli dalam interaksi dan simulasi konseling. CPMK 3 mampu mendemonstrasikan keterampilan dasar komunikasi konseling secara mandiri, bermutu, terukur, dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan konseli. CPMK 4 mampu menganalisis ketepatan penggunaan keterampilan dasar konseling berdasarkan tahapan, tujuan, pendekatan, konteks budaya, dan respons konseli. Serta CPMK 5 mampu mengintegrasikan keterampilan dasar konseling dalam simulasi konseling individual secara sistematis, empatik, etis, responsif terhadap keragaman, dan reflektif. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah DIA ya. Untuk delivery saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem LMS serta presentasi interaktif yang langsung dilaksanakan secara tatap muka untuk mendukung mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran seperti kuis interaktif dari Mentimeter dan juga Canva sebagai media. Dalam hal interaksi pada mata kuliah ini melibatkan 2 arah antara dosen dengan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui penilaian kuis, tugas proyek kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah experiential learning dan project based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstratif, serta kolaborasi kelompok. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa chapter yang sudah saya kembangkan bersama rekan-rekan dan juga buku-buku referensi dari karya para ahli serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan iptek masa kini.
Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah keterampilan dasar konseling dengan materi pada pertemuan ketiga, yakni terkait dengan mind skills dalam konseling. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya semester 3 ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah menunggu waktu perkuliahan kita di mata kuliah keterampilan dasar konseling ya. Oke, sebelum kita mulai untuk perkuliahan ini, mau saya presensi dulu ini. Semuanya hadir ya? Hadir? Alhamdulillah. Baik. Hadir semua. Oke, untuk pertemuan kali ini kita menginjak di pertemuan ketiga ya. Yang mana pada pertemuan kedua kemarin kita sudah membahas terkait basic skill counseling ya. Jadi hanya mereview sebentar ya. Ya, yang sudah kita bahas kemarin keterampilan dasar komunikasi. Nah, dalam praktik konseling kita biasanya ketika praktik nanti ya, kita cenderung melihat perilaku-perilaku yang bisa diamati terhadap konseli ya. Itu kalau dalam konseling individu, kalau dalam konseling kelompok nanti akan ada anggota kelompok atau konseli yang dalam jumlah tertentu dalam bimbingan maupun konseling kelompok. Lah, mind skill ini adalah bagian yang tidak bisa diamati ya, dan khusus fokus kepada siapa? Kepada konselor ya. Mind skill itu keterampilan berpikir atau thinking about thinking. Itu sama halnya kalau dalam kita di pondok pesantren itu ada ta'limul muta'alim, belajar caranya belajar. Ini kita berpikir caranya berpikir. Nah, ini sangat membantu konselor dalam mencapai tujuan dalam proses konseling terhadap konselor yang kita layani ya. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke dalam perkuliahan, saya ingin membuat kuis di sini. Nanti coba handphonenya disiapkan ya, untuk mengakses barcode polling kita ya. Jadi saat atau ketika kita praktik nanti, atau ketika kita misalnya mau presentasi, pikiran mana yang paling sering muncul dari diri kita ya? Atau apakah takut salah? Ya, kadang itu selalu atau sering muncul, kemudian bingung merespon, terlalu cepat menyampaikan, atau bahkan ingin segera memberi solusi kepada siswa, kepada konseli ya. Oke, coba kita lihat pollingnya. Silahkan di scan barcode ini, kemudian pilih salah satu dari 4 tadi yang mungkin pernah Anda lakukan, sering Anda hadapi ketika proses pelatihan konseling ataupun minimal presentasi. Sudah 1 orang? Berapa paling banyak tingkat ranking pertama ya? Nah, ini anonim, nggak ada nama kan ya? Ya, silahkan. Sudah semua? Ada 7 yang merespon, sudah 7. Ada yang terlalu cepat menyimpulkan, yang paling banyak itu bingung merespon ya. Sudah semua? Oke. Berarti mayoritas dari kita masih mengalami kebingungan dalam proses merespon ya. Nah, ini bisa jadi, kenapa? Bisa jadi ada aspek-aspek dari 6 mind skill yang akan kita bahas ini mungkin terjadi atau kita alami nanti ya. Apa saja sih itu? Nah, namun sebelum itu kita akan membahas dulu capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini. Capaian pembelajaran untuk materi ini ya, yang pertama kita diharapkan mampu menjelaskan
tentang pengertian dan urgensi atau pentingnya mind skill, keterampilan berpikir ya. Yang kedua, mengidentifikasi terkait dengan 6 komponen dari mind skill nanti dalam situasi atau proses konseling. Kemudian yang ketiga, menganalisis dampaknya ya ketika kita melakukan proses konseling atau dampaknya terhadap perasaan dan respon kita sebagai konselor nanti. Dan yang keempat, kita diharapkan mampu mengubah mind skill yang kurang tepat tadi menjadi mind skill atau keterampilan berpikir yang membantu. Jadi dalam mind skill ini kita nanti akan bertahap memulai dari konsep apa itu keterampilan berpikir sampai dengan mengaplikasikan secara reflektif terhadap diri kita nanti. Ya, mind skill berpikir tentang cara kita berpikir. Ya, keterampilan internal, jadi keterampilan yang ada dalam pribadi konselor, calon konselor kita ya. Ini memang tidak terlihat dan tidak mempengaruhi secara langsung terhadap konseli karena ini berkaitan dengan diri kita sendiri ya di dalam internal. Jadi tapi cara berpikir kita ini bisa mempengaruhi cara kerja kita atau cara kita melakukan tindakan atau bantuan konseling kepada siswa atau konseli nanti ya. Jadi urgensinya adalah mengapa? Karena dari pikiran kita yang terganggu, yang tidak membantu, ini akan mempengaruhi perasaan wah menjadi cemas, pikiran wah jangan-jangan nanti siswanya begini, wah jangan-jangan siswanya iya, jadi pikiran itu timbul ke perasaan, wah nanti saya gagal nih, nah itu wah, takut salah, jadi kemudian gugup, itu menjadi apa nanti responnya kurang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi konseli, sehingga proses konselingnya menjadi kurang maksimal. Nah, itu kuncinya apa? Kuncinya adalah konselor kita perlu menyadari ya, memonitoring, kemudian mengarahkan proses internal tadi 6. Apa itu 6 komponen dari mind skill ya? Yang pertama adalah peraturan ya. Nanti kita deskripsikan lebih jelas nanti peraturan. Jadi kemudian ada persepsi. Yang pertama peraturan yang fleksibel, itu mind skill yang bagus. Yang kedua adalah persepsi ya, persepsi yang bagaimana? Persepsi yang faktual. Kemudian bicara diri yang membangun, yang konstruktif, bicara diri self talk istilahnya ya. Kemudian yang keempat ada citra visual yang mendukung. Citra visual itu membayangkan sesuatu yang akan kita lakukan, gagal atau berhasil. Ini mulai kita merefleksi pada diri kita sendiri. Yang pertama pengaturan atau peraturan. Ya, pengaturan atau peraturan ini pedoman bagi diri kita sendiri, internal diri kita tentang apa yang harus, ya, suatu keharusan. Ya. Kemudian apa yang boleh dan tidak boleh, absolut, isinya mutlak. Pokoknya harus begini, pokoknya itu adalah peraturan dalam diri. Ya. Nah, ini nanti bagaimana peraturan yang membantu, peraturan yang tidak membantu. Ya. Yang pertama, ini contoh mungkin pernah atau sering kita alami. Ya. Nah, misalnya, saya harus selalu benar. Ya. Saya harus selalu benar dan tidak boleh membuat kesalahan. Pokoknya perfect. Sempurna. Pokoknya dalam saya nanti memberikan konseling ke Mas Muhaimin, pokoknya apa yang tindakan yang saya contohkan itu harus benar, nggak boleh membuat kesalahan ya misalnya. Nah ini contoh terkait dengan mind skill tentang pengaturan yang tidak membantu. Yang membantu bagaimana? Yang membantu adalah saya akan berusaha seoptimal mungkin ya. Mungkin ini kali pertama saya menjadi guru BK konselor ya. Tapi menjadi gagal atau ada hambatan itu hal yang wajar, lumrah ya. Di kekurangan itu akan menjadi bahan refleksi nanti ketika saya melakukan proses konseling
ada siswa yang lain melakukan proses itu tentang pengaturan ya. Ini sering lah. Pertanyaan refleksi untuk kita semua, apa yang kita tuntut dari diri kita sendiri? Apa misalnya? Ada yang bisa mencontohkan? Ya. Pokoknya saya harus berhasil dengan teknik ini. Nah, itu adalah peraturan yang kurang membantu ya. Ada istilah pokoknya, jadi absolut, sesuatu yang harus atau mutlak itu menunjukkan peraturan. Peraturannya apa? Peraturan yang tidak membantu atau menghambat, lebih tepatnya menghambat ya. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah dari absolutitas tadi, absolutan tadi, kemudian kita punya pilihan-pilihan alternatif yang fleksibel, realistis ya. Jadi realistisnya apa contohnya tadi? Oke, saya baru pertama kali konseling nih, PPL. Mungkin kali pertama saya memberikan konseling ke siswa mungkin ada beberapa, tapi mungkin bisa saya perbaiki untuk praktik memberikan layanan berikutnya itu. Ya. Kemudian yang kedua setelah peraturan atau pengaturan ada persepsi. Ya. Persepsi itu terkait dengan apa? Ketepatan menilai diri. Kemudian tidak hanya diri kita sendiri, konseling, situasi, sarana, prasarana yang mungkin kita dapatkan ketika proses konseling, itu juga merupakan persepsi ya. Contoh yang tidak membantu ini misalnya, wah konselingnya kok siswanya kok diam saja ini, ya. Pasti ini saya atau siswa ini tidak percaya sama saya. Ada apa ya sama saya? Itu adalah persepsi atau penilaian diri yang tidak membantu tanpa ada dasar atau alasan yang konkret. Yang membantu apa? Oh mungkin konseling siswa itu diam karena mungkin lagi berpikir mungkin ya. Saya perlu beri waktu dia untuk memberi penjelasan atau melakukan klarifikasi gitu. Jadi tidak semua hal tentang siswa itu dalam ketika proses konseling itu menunjukkan hambatan itu karena kesalahan konselornya, tapi perlu kita buktikan ada apa. Jadi kita di sini menghakimi, baik menghakimi diri kita sendiri, menghakimi konselingnya atau menghakimi sarana prasarananya. Ya. Itu. Kemudian apa yang sering misalnya, loh kok siswa itu marah-marah ke saya, loh kok siswa itu kata-katanya atau bicaranya kok membentak saya ya, tanpa kita sadari ternyata oh siswa itu dari latar belakang budaya mana, misalnya dari Madura, dari Batak, itu yang apa cenderung mereka itu memang gaya bicaranya seperti itu, bukan menunjukkan sesuatu hal yang negatif ya. Itu perlu kesadaran dari kita untuk mengelola. Jadi tabayun, oh begitu, bukan serta-merta kok langsung menjustifikasi. Jadi menjustifikasi atau menghakimi, ini persepsi, baik menghakimi diri kita sendiri, siswa maupun sarana lingkungan. Yang ketiga, wicara diri atau self talk ini yang sering banget atau sering sekali kita dialog internal dalam diri kita sendiri ya. Jadi instruksi yang ada dalam diri ya, yang diberikan kita berikan atau kita sebagai konselor seringkali, bukan hanya kita sebagai konselor ya, setiap hari pun kita di rumah maupun di lingkungan kerja mungkin sering ya. Ini yang diberikan konselor kepada dirinya sendiri ya, yang tidak membantu ini pasti saya gagal. Waduh, justifikasi atau dialog ini dialog internal ya, saya pasti gagal ini adalah dialog internal self talk yang tidak membantu ya, yang menghambat atau tidak membantu. Yang membantu apa? Oke, tenang, fokus ya, dengarkan sampai selesai. Oke, itu biasanya kita oke tenang ya, bukan sekedar oke aku bisa, nggak begitu, tapi ada instruksinya. Kalau sekedar aku bisa itu apa namanya, afirmasi ya.
Kalau iya bicara diri yang membantu ya, oke, tenang, nanti saya akan apa namanya, fokus dulu ya. Fokus dulu Muhaimin, ini bicara pada diri sendiri, fokus dulu. Setelah itu coba dengarkan dulu siswanya bicara ya, jangan terburu-buru mengambil keputusan, kesimpulan gitu. Itu bicara diri ya. Dan biasanya ini spontan, refleks yang spontan dan berpikir cepat ya. Iya. Sering ya, sering dilakukan. Ya. Biasanya kalau mau presentasi juga ya. Overthinking dulu kan. Oke, itu yang sering dialami oleh Mbak Dewi ya. Kuncinya apa? Kuncinya dari dialog negatif tadi, wah saya gagal, wah saya nggak sanggup, itu bicara diri yang tidak membantu. Instruksi, jadi harus ada instruksi. Oke, pelan-pelan, setelah ini harus begini, setelah itu harus begitu, ada tahapan. Jadi tidak hanya sekedar saya bisa kok, oke saya bisa, wah gitu aja saya bisa, bukan begitu ya. Yang keempat, ada citra visual, membayangkan. Seperti kayak kita melamun gitu ya. Jadi gambaran mental kita sebelum kita melakukan sesuatu hal yang mau atau yang akan kita lakukan. Biasanya kan membayangkan ya. Contohnya bagaimana membayangkan? Wah, nanti saya presentasi dilihat teman saya tambah gemeter nanti ya. Itu membayangkan, itu namanya. Itu citra visual ini. Membayangkan diri, oh saya gugup, aduh. Pikiran saya buntu nanti ya. Jadi takut mengecewakan konseling ketika proses konseling, itu adalah bicara diri. Jangan-jangan nanti saya siswanya nangis ya, itu membayangkan sesuatu ya, sesuatu yang mau atau akan kita lakukan. Yang membantu bagaimana? Membayangkan sesuatu yang berlawanan tadi ya. Jadi oke, nanti saya tetap tenang, semuanya akan baik-baik saja ya. Semuanya nanti, ini bukan perkataan ya, tapi gambaran di visual ya. Kalau tadi kan self talk ya, ini membayangkan gitu ya, merespon dengan tepat. Jadi beda dengan tadi self talk tadi bicara diri. Kalau self talk itu bicara dalam batin. Kalau citra visual membayangkan dalam imajinasi gitu. Kuncinya apa? Dari bayang-bayang atau imajinasi yang mengganggu, kemudian kita visualisasi supaya mendukung. Jadi sesuatu hal yang belum terjadi, ini belum tentu menjadikan kita gagal, tapi harus belajar dulu. Ini akan saling berkaitan nanti ya. Oke. Ini ada untuk evaluasi kita ya. Ada studi kasus tentang Raka ya. Raka ini akan melakukan praktek konseling, atau ini yang semester 6 ini mau PPL ya. Ini saya harus menyelesaikan masalah konseling dalam satu sesi dan tidak boleh salah. Jika salah, responnya berarti saya tidak berbakat, saya gagal gitu. Ya. Kemudian Raka membayangkan dirinya kehilangan kata-kata, visualisasi. Ketika siswa konseling diam, Raka menganggap bahwa konseling itu tidak percaya dengan dirinya. Kemudian Raka menjadi cemas, bertanya bertubi-tubi dalam dirinya, lalu menyalahkan konseling karena tidak bisa bekerja sama dengan baik, misalnya. Coba di sini ada 6 komponen tadi. Silahkan berdasarkan kelompok yang kita buat di pertemuan sebelumnya, ada 6 kelompok. Coba dalam waktu 1 menit mengidentifikasi. Kelompok 1 tentang peraturan, kelompok 2 terkait persepsi, kelompok 3 terkait self talk atau bicara diri, kelompok 4 terkait citra visual, kemudian kelompok 6, 5 dan 6 penjelasan dan pengharapan. Oke, silahkan. Nanti silahkan satu yang mewakili ya.
Oke, yang pertama, kelompok pertama diwakili siapa? Saya. Oke, silakan disampaikan Mbak Najwa. Oke, untuk hasil analisis kelompok kami berdasarkan hasil diskusi komponen peraturan yang tidak membantu terdapat itu ya Pak ya. Saya harus itu loh, dalam petikan yang awal saya harus menyelesaikan masalah konseli dalam satu sesi dan nggak boleh salah, ya kan? Padahal salah itu kan misalnya normal, tapi bagaimana kita membuat perasaan atau pikiran tentang pelaksanaan peraturan yang negatif tadi menjadi positif, kan? Iya. Oke, terus pernyataan tersebut jelas tidak membantu karena mengandung tuntutan yang bersifat absolut atau harus atau mutlak tadi. Maka dari itu untuk membantu agar pikiran ini menjadi pikiran yang membantu, maka bolehlah untuk mengganti dengan hal ini adalah kesempatan pertama saya, dan ketika ada kesalahan itu ya kita buat pelajaran di sesi konseling yang akan datang seperti itu. Oke, Sudah, baik. terima kasih. Sangat baik sekali dari kelompok peraturan. Kelompok yang pertama. Oke, untuk yang terakhir ini kita akan coba mengevaluasi diri kita sendiri dengan menebak terkait dengan pernyataan-pernyataan ini masuk ke bagian komponen yang mana. Jadi cek pemahaman kita komponen apakah ini. Silahkan nanti siapa yang saya harus selalu benar. Nah, ini apa ini? Peraturan yang kurang tidak membantu ya, karena terlalu absolut ya. Kemudian yang kedua, di sini ada diam berarti tidak percaya. Persepsi yang tidak membantu atau yang menghambat. Kemudian yang ketiga, di sini apa coba? Tenang, dengarkan dulu. Oke, tenang, self talk atau bicara diri yang membantu. Oke. Yang keempat, membayangkan gagal. Wah, gagal. Oke. Keempat ini, lima ya. Sesi buruk karena konseli. Wah, gara-gara konseli. Penjelasan yang tidak membantu. Yang terakhir coba. Masalah harus tuntas hari ini. Jadi harapan atau ekspektasi yang terlalu tinggi. Baik. Oke, baik. Berarti kita semua sudah bisa untuk mengecek, membedakan komponen mana dari main skill tadi. Oke. Nah, ini refleksi sebagai penutup bahwa komponen mana sih yang paling perlu saya sendiri untuk kembangkan. Coba nanti merefleksi setelah perkuliahan ini, nanti entah di rumah atau di pertemuan yang berikutnya ya. Tuliskan satu pola yang tidak membantu ya, nanti dikerjakan di rumah sebagai tugas Anda. Nanti minggu depan pertemuan keempat coba kita mereview kembali ya, ubah menjadi versi yang lebih membantu tentang peraturan, persepsi, bicara diri, citra visual, penjelasan maupun pengharapan. Dan yang paling penting adalah konselor profesional itu bukan konselor yang bebas dari pikiran yang mengganggu. Itu pasti kita akan mengalami ya. Namun konselor yang mampu menyadari dari komponen 4 tadi yang mungkin kita akan mengalaminya ya, mengelola dan mengarahkan kepada main skill yang lebih baik ya, itu dari refleksi untuk akhir pertemuan kita hari ini. Baik, terima kasih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan kita diskusikan pada sore hari ini. Kita berjumpa lagi di pekan depan dengan materi yang berbeda di mata kuliah yang sama. Mohon maaf jika ada kekurangan atau keterbatasan saya dalam menyampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.